Kesempatan kali ini kita akan membuat lampu gantung LED pijar. Saya akan memakai kayu bekas yang saya punya yang mempunyai dimensi 4x15 cm. Saya akan memotong kayu ini menjadi 3 bagian yang mempunyai panjang yang sama. Beberapa bagian dari kayu ini sudah kena serangan rayap, oleh sebab itu saya sudah lakukan treatment anti rayap. Dan sekarang saya akan ratakan lebar dan tingginya. Jadi nanti akan dihasilkan 3 bagian kayu yang mempunyai dimensi yang sama, panjang, lebar, tinggi yang sama. Jadi sekaligus saya akan memotong bagian-bagian yang sudah terkena serangan rayap sebelumnya. Dan karena ini sudah di treatment, jadi ini sudah aman. Setelah itu, setelah kita mempunyai dimensi yang sama, kita akan melakukan rataan pembukaan. Saya akan memakai mesin planer seperti ini. Setelah beberapa kali rataan, kita akan mempunyai pembukaan yang baik. Dengan pembukaan yang baik, kita akan melakukan pengeleman dan diharapkan hasil yang didapat akan mendapatkan hasil yang baik. Baik, kita lanjutkan dengan pengeleman. Ketiga bilah kayu yang sudah kita ratakan tersebut kita berikan lem pada permukaan yang akan nantinya bertemu. Kita susun 3 untuk mencapai ketebalan yang cukup. Setelah itu, setelah kita susun dengan baik, kita akan bersihkan sisa lem dan sekarang tinggal kita klem. Kita tunggu sampai kering. Tahap berikutnya adalah kita melakukan pembakaran permukaannya menggunakan obor tangan seperti ini. Kita bakar pada keenam sisinya, kemudian kita bersihkan dengan menggunakan gerinda tangan bermata kawat. Setelah kita bersihkan, saya mendapatkan warna dan tekstur yang belum sesuai dengan harapan saya. Oleh sebab itu saya bakar kembali. Setelah video ini, saya tidak lakukan di video ini, saya bakar kembali, kemudian saya bersihkan kembali dan lumayan mendapatkan warna dan tekstur yang baik. Karena ketika dibakar ulang itu bagian yang lunaknya itu ikut terbakar dan ketika dibersihkan menimbulkan tekstur yang jelas. Dan ya, hasilnya saya cukup puas setelah saya bakar kedua kali. Kita membuat lubang untuk rumah lampu. Perhatikan diameter dan kedalaman dari yang kita rencanakan. Setelah kita membuat lubang dari rumah lampu tersebut, kita akan membuat lubang untuk jalur kabel. Nah, ini kita buat lubang untuk jalur kabel, sesuaikan dengan diameter kabel yang akan kita gunakan. Jadi kita harus mengukur diameter kabel yang akan kita gunakan. Dan sekarang kita pakai router untuk membuat jalur kabel di baliknya. Jadi kita akan membuat lubang panjang semacam got begitu memakai router. Yang nanti akan membuat kabel itu menjadi rapi di sana. Kita membutuhkan beberapa batang besi seperti ini. Satu lampu membutuhkan 4 buah.
Setelah itu kita tekuk sampai mencapai sudut tertentu, kita sesuaikan dengan bentuk yang kita mau. Kira-kira bentuknya seperti ini. Dan setelah itu kita pasangkan pada kayu yang sudah kita buat jignya, sudah ada lubangnya, dan kemudian kita las. Atasnya kita gerinda agar mempunyai bentuk yang baik. Sesudah itu kita mal kepada batang lampu. Ini kita ngebuat pada kemiringan kira-kira 15 derajat sesuai dengan bentuk kemiringan batang besinya. Lalu yang kita lakukan adalah kita cat. Kita lakukan pengecatan. Saya kasih warna hitam doff, dan juga saya cat untuk rantainya yang akan kita gunakan nantinya sebagai gantungan. Jadi rantainya ini pun kita cat. Kita lanjutkan dengan pemasangan kabel. Kita hubungkan ketiga lampu. Selongsong lampu yang saya pakai menggunakan selongsong E27, selongsong lampu yang sangat umum di Indonesia. Kita perhatikan di situ sudah ada saluran kabel yang saya buat sebelumnya menggunakan mesin router, dan diameter lubang kabel saya buat pas sesuai dengan diameter kabel. Dan ketika saya melakukan sambungan, saya memakai metode zigzag. Jadi setiap sambungan itu mempunyai posisi yang berbeda pada sambungannya. Setiap kabel itu saya potong yang satu lebih pendek. Kalau kita perhatikan, warna biru dan warna coklat ini sambungannya berada pada posisi yang berbeda. Jadi ketika kita solder dan ketika kita insulasi, setelah insulasi dengan baik, apabila terjadi kebocoran, itu akan menghindarkan dari terjadinya korsleting atau hubungan singkat karena lokasinya yang berbeda. Setelah insulasi, mungkin kita bisa tambahkan dengan heat shrink agar didapatkan sambungan yang lebih rapi, yang tampilannya lebih baik. Kita lanjutkan dengan pemberian peak oil pada seluruh permukaan dari lampu gantung ini. Kita perhatikan perbedaan sebelum dan sesudah pemberian peak oil. Warna dan teksturnya lebih tegas ya setelah kita lakukan pemberian peak oil pada permukaannya. Dan saya juga sudah pasangkan rantai untuk gantungan dari lampu gantung ini. Ini hasilnya setelah kita berikan peak oil. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan lampu dan kita akan gantung. Kita mau melihat hasil akhirnya seperti apa. Ya, ini hasil akhirnya lampu gantung LED pijar dari kayu bekas. Kalau ada komentar, pertanyaan, support, silakan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di proyek-proyek berikutnya. Terima kasih.